Persebaya terancam deja vu, badai cedera dan sanksi kembali menghantui. Persebaya Surabaya menghadapi ancaman yang familiar, sebuah potensi krisis yang pernah mengguncang musim lalu, badai cedera dan sanksi kembali menjadi momok, mengancam kestabilan strategi di musim Super League 2025-2026 yang akan datang. Persebaya Surabaya kembali menghadapi potensi masalah klasik yang pernah menghantui musim lalu, krisis pemain jika badai cedera dan larangan bermain kembali datang. Padatnya jadwal Super League 2025-2026 membuat rotasi pemain menjadi tantangan berat jika tim tak punya kedalaman skuad memadai. Tanda-tanda darurat ini sudah terlihat sejak laga uji coba internasional melawan Football West All-Star di Australia pada tanggal 9 Juli tahun 2025. Pelatih Eduardo Perez harus memplot Dejan Tumbas, striker asing asal Serbia, menjadi bek kiri menggantikan pemain yang absen. Langkah ini bukan sebatas eksperimen, melainkan bentuk solusi instan atas minimnya stok bek kiri di skuad utama Persebaya Surabaya. Dengan 3 pemain di posisi tersebut absen karena tugas negara dan cedera, Perez terpaksa mencari opsi dari dalam tim. Tumbas yang berposisi asli sebagai penyerang tengah diturunkan sebagai fullback kiri dan tampil solid sejak menit pertama. Dia sukses mematahkan serangan lawan dan tampil disiplin dalam bertahan serta aktif membantu build up serangan. Pergeseran posisi ini pun dilanjutkan saat Persebaya Surabaya menghadapi PSS Sleman di laga uji coba berikutnya. Keputusan itu menegaskan rotasi darurat ini bukan sekali pakai, namun bisa menjadi bagian dari strategi utama. Krisis bek kiri memang tak bisa dihindari saat ini. Mikael Tata sedang bergabung bersama Timnas Indonesia U23, sementara Koko Ari Araya dan Rahmat Irianto masih menjalani masa pemulihan cedera. Situasi inilah yang memaksa Perez mengandalkan fleksibilitas pemain seperti Tumbas. Dengan daya jelajah tinggi dan kecerdasan taktik yang di atas rata-rata, Tumbas dinilai mampu beradaptasi di posisi manapun yang dibutuhkan tim. Fleksibilitasnya memang bukan isapan jempol. Sepanjang karirnya pemain kelahiran Krivaja Serbia tanggal 5 Agustus tahun 1999 ini telah bermain di 9 posisi berbeda. Dia memiliki tinggi 187 cm dan kaki dominan kanan, serta sudah memperkuat klub-klub di Serbia, Montenegro, dan Tajikistan sebelum bergabung dengan Persebaya Surabaya pada Januari tahun 2025, didatangkan dari Hujan dengan status bebas transfer, nilai pasarnya mencapai 3,48 miliar, statistiknya cukup impresif sebagai penyerang, dengan 7 gol dan 3 assist dari 23 pertandingan sebagai striker. Saat dimainkan di sayap kiri dia juga mencetak 6 gol dan 1 assist dalam 13 laga, dan bahkan saat ditempatkan di bek kanan tetap mampu menyumbang assist. Keputusan menurunkannya sebagai bek kiri mungkin terasa ekstrim, namun sejauh ini terbukti efektif. Performa Tumbas dalam 2 laga terakhir menunjukkan pergeseran posisi ini bisa memberi stabilitas baru di sektor pertahanan. Meski demikian, keputusan ini juga menjadi alarm keras bagi manajemen Persebaya Surabaya. Jika badai cedera dan akumulasi larangan bermain kembali terjadi di tengah musim, tim bisa mengalami krisis yang mengancam kestabilan performa. Pelatih Eduardo Perez sendiri menegaskan pentingnya fleksibilitas dan rotasi dalam menghadapi musim yang panjang dan melelahkan. Dia memuji karakter pemain yang mau bekerja keras di posisi manapun demi kepentingan tim. Tumbas sendiri merespons keputusan ini dengan sikap positif. Dia menyebut hasil tim jauh lebih penting daripada posisi individu di lapangan. Namun jika terus bergantung pada pemain serba bisa untuk menambal kekurangan di lini belakang, Persebaya Surabaya bisa kembali terpeleset seperti musim lalu. Saat itu krisis pemain akibat cedera dan sanksi membuat performa tim anjlok di putaran kedua Liga. Perez harus segera memastikan kedalaman skuad aman sebelum musim benar-benar dimulai. Keputusan mendatangkan pemain baru atau mempercepat pemulihan pemain cedera bisa jadi krusial untuk menjaga kans juara. Bruno Moreira minta GBT jadi neraka bagi lawan. Bruno Moreira punya mimpi besar jelang Super League 2025-2026 dimulai. Pemain asal Brasil itu ingin melihat Stadion Gelora Bung Tomo dipenuhi lautan hijau dari bonek dan bonita di setiap laga kandang. Supporter bukan hanya pelengkap, melainkan kunci penting yang bisa mengubah atmosfer menjadi tekanan bagi lawan. Keinginan Bruno lahir dari pengalaman emosional saat laga uji coba Persebaya versus PSS Sleman, Sabtu tanggal 19 Juli tahun 2025 lalu. Kala itu, Stadion GBT bukan hanya penuh sesak oleh pendukung, tetapi juga dihiasi pesta kembang api dan pertunjukan lampu yang memukau. Suasana yang dirasakan Bruno benar-benar menggugah semangat bertandingnya. Selama kompetisi dimulai, supporter datang dan terus mendukung kami, karena mereka seperti pemain tambahan bagi kami, jelas Bruno.
Bagi Bruno, dukungan bonek dan bonita adalah energi tambahan yang memberi kepercayaan diri lebih di lapangan. Ia menilai atmosfer seperti itu bisa jadi pembeda saat Persebaya menjamu tim-tim tangguh lainnya sepanjang musim. Ketika stadion menjadi neraka bagi lawan, itu menjadi keuntungan tersendiri bagi Bajul Ijo. Harapan serupa juga disampaikan pelatih kepala Persebaya, Eduardo Perez Moran. Ia merasakan aura luar biasa di Stadion GBT saat launching game melawan PSS. Menurutnya, atmosfer seperti itu berdampak langsung pada motivasi dan semangat pemain di atas lapangan. Jika pemain masuk lapangan dengan atmosfer luar biasa, sebagai pelatih saya tidak memberi motivasi ekstra, beber pelatih asal Spanyol itu. Eduardo menegaskan bahwa saat pemain mendapatkan dorongan semacam itu dari supporter, maka peran pelatih dalam memompa semangat menjadi tidak terlalu krusial. Ia menyebut bahwa dukungan bonek dan bonita membuat para pemain tampil maksimal tanpa harus banyak dibakar semangat dari ruang ganti. Menatap laga perdana melawan PSIM Yogyakarta, Eduardo memastikan tim akan mempersiapkan diri secara optimal. Ia menilai PSIM sebagai tim berkualitas karena berhasil promosi ke Super League musim ini. Ketika pertandingan tiba kami akan lebih fokus dan mempersiapkan pertandingan dalam kondisi terbaik, ungkapnya. Dengan semangat tinggi dari Bruno Moreira dan motivasi penuh dari jajaran pelatih, Persebaya berharap GBT bisa menjadi arena intimidatif di setiap pekan, tempat di mana hanya ada satu warna mendominasi sepanjang pertandingan, hijau.